Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita pada pagi hari ini masuk pada topik keempat ya. Kita akan membahas tentang proses perencanaan, di mana perencanaan ini merupakan bagian yang terpenting di dalam manajemen. Baik, kita tahu bahwa proses perencanaan ini merupakan langkah awal dan langkah pertama di dalam pelaksanaan manajemen. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang definisi perencanaan, tingkatan dan jenis perencanaan, kemudian proses penyusunan perencanaan, kemudian evaluasi perencanaan, dan sedikit nanti kita akan bahas tentang beberapa kasus yang ada di dalam penyusunan perencanaan. Mahasiswa pada topik kali ini diharapkan nantinya bisa menguasai dan menjelaskan definisi dan tujuan perencanaan. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan bagaimana rencana disusun dan dievaluasi. Ya. Kita sebagaimana yang kita ketahui bahwa perencanaan di sini adalah merupakan suatu kegiatan yang menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sehingga keberadaan perencanaan ini amat penting kaitannya di dalam mengarahkan seluruh aktivitas dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian kita tahu juga bahwa perencanaan ini dibutuhkan karena untuk menjamin konsistensi dan standarisasi pada pelaksanaan aktivitas yang ada di dalam organisasi. Kita tahu juga bahwa di dalam melaksanakan sebuah aktivitas dalam organisasi, seringkali kita dihadapkan pada keterbatasan waktu. Jadi dibatasi waktu, kemudian ruang lingkup. Maka keberadaan perencanaan ini nantinya akan membuat sebuah aktivitas yang dilakukan itu akan lebih cepat bisa dijalankan karena sebelumnya sudah didahului dengan adanya perencanaan, maka dapat dibuat tujuan-tujuan serta pedoman-pedoman yang terperinci sehingga bisa meredus aktivitas-aktivitas yang terkait dengan penjelasan atau awareness terhadap kegiatan pekerjaan yang tidak perlu. Kalau kita tahu bahwa dalam proses manajemen, perencanaan ini ada beberapa aktivitas ya, dan ada beberapa dimensi di dalam orientasi perencanaan. Pada dimensi puncak, ya, maka manajemen puncak itu berfokus pada bagaimana dia merencanakan untuk menjamin keselamatan dan pengembangan jangka panjang. Jadi sustaining and sustainability daripada organisasi. Ini kewajiban manajemen puncak. Kemudian diturunkan ke manajemen madya. Di sini kemudian manajemen madya dalam hal ini adalah manajer memastikan bahwa kompetensi dan sumber daya yang ada itu bisa menjalankan apa yang sudah diputuskan dalam kebijakan manajemen puncak. Nah, kemudian manajemen lini pertama ini menjamin operasionalnya. Ya. Jadi
Kalau dilihat dari tujuannya, maka fokus perencanaan pada manajemen puncak itu harus berorientasi kepada masa depan. Minimal 10 sampai 20 tahun ke depan. Kalau manajemen madya berorientasi pada profit masa depan, berarti pencapaian target tahunan, kemudian 5 tahunan, 10 tahunan. Sedangkan manajemen lini pertama ini harus memastikan tercapainya target atau keuntungan jangka pendek yang bersifat bulanan atau maksimal tahunan. Jadi fokusnya di sini bahwa ketika seseorang itu melakukan sebuah perencanaan, maka perencanaan itu adalah sebagai dasar pedoman, kemudian pelaksanaan, ya kan, dan aturan yang menjamin tercapainya sebuah tujuan. Terus bagaimana kemudian proses perencanaan itu sendiri? Pada proses perencanaan itu sendiri, langkah-langkahnya, langkah yang pertama adalah kita menetapkan tujuan. Ini penting. Anda sudah melihat video saya tentang menjelaskan perencanaan dan penetapan tujuan. Karena kunci keberhasilan perencanaan ini adalah pada penetapan tujuan yang benar. Ketika kita mampu menetapkan sebuah tujuan yang benar, tujuan yang jelas, dengan deskripsi yang terperinci, maka itu akan memudahkan organisasi dan setiap anggota organisasi untuk mengetahui langkah-langkah kebijakan-kebijakan dan program-program perusahaan sehingga mereka bisa mengikutinya dengan baik. Ya. Jadi penetapan tujuan ini menjadi penting kaitannya dengan proses perencanaan. Jadi saat ini, misalnya secara pribadi, sudahkah selama ini tujuan Anda tetapkan dengan benar? Karena ketika tujuan tidak ditetapkan dengan benar, maka langkah berikutnya akan salah. Jadi ketika Anda tidak menetapkan tujuan dengan benar, maka langkah-langkah selanjutnya menjadi tidak bermakna, tidak efektif. Ya. Jadi tujuan ini harus ditetapkan dengan benar dulu. Bagaimana penetapan tujuan yang benar? Penetapan tujuan yang benar itu adalah menetapkan tujuan sesuai dengan passion, sesuai dengan core kompetensi, sesuai dengan opportunity yang ada saat itu, ya kan? Dan kita juga ketika menetapkan tujuan itu harus bisa menetapkan mulai dari tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jadi tujuan itu harus berorientasi pada masa depan, kemudian di breakdown ke jangka menengah, dan di breakdown kepada jangka pendek, langkah operasional, tahunan, bulanan yang harus dicapai. Setelah tujuan ditetapkan dengan benar di dalam proses perencanaan, maka langkah berikutnya adalah Anda harus bisa mendefinisikan situasi saat ini. Jadi kondisi perusahaan atau kondisi Anda saat ini dijadikan sebagai dasar nantinya untuk menentukan langkah-langkah apa, kebijakan-kebijakan apa, program-program apa yang Anda akan lakukan, yang Anda akan pilih untuk mencapai sebuah tujuan. Di dalam pendefinisian situasi saat ini, kita harus melakukannya dengan jujur. Kita harus memberikan dan mendapatkan informasi yang benar. Karena ketika kita tidak jujur, ketika informasi yang kita himpun itu salah, maka dampaknya adalah langkah-langkah yang akan kita pilih itu juga akan salah. Jadi pada langkah yang kedua ini, mendefinisikan kondisi kita saat ini harus jujur. Kita harus terbuka, ya kan? Bagaimana kekuatan kita? Kita harus terbuka di mana letak kelemahan kita saat ini untuk mencapai tujuan yang ada, tujuan yang sudah kita tetapkan. Ini langkah yang kedua. Kemudian pada langkah yang ketiga ini kita mulai mengalokasikan sumber daya. Kita mengalokasikan kondisi lingkungan eksternal kita, ya kan? Untuk supaya apa? Supaya nantinya ketika kita memilih langkah yang ada,
maka kita akan mendapatkan dukungan yang benar. Ketika kita melihat langkah yang kita tentukan, langkah-langkah yang kita tentukan itu juga sudah mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada. Jadi langkah yang ketiga ini kita harus menghimpun, menginventarisir opportunity untuk mencari dukungan, dan kita menginventarisir tantangan untuk melihat hambatan apa yang ada, dan kemudian di sinilah yang nantinya kita akan jadikan untuk melakukan penetapan tindakan apa yang kita lakukan dengan sumber daya dukungan serta hambatan yang ada untuk mencapai tujuan. Pada penetapan tindakan ini, maka kita harus bisa menentukan dengan benar. Penetapan tindakan ini dilakukan dengan mengevaluasi secara keseluruhan. Penetapan tindakan yang kita lakukan ini juga akan mempertimbangkan berbagai risiko yang ada. Penetapan tindakan yang kita lakukan ini juga sudah mempertimbangkan aspek-aspek tantangan dan perubahan lingkungan yang ada, sehingga kita bisa memiliki contingency plan atau rencana tindakan cadangan. Sehingga pada langkah yang keempat, setiap perencanaan itu sebetulnya harus diputuskan dan dibuat dengan cepat. Kemudian di dalam proses pelaksanaan perencanaannya, implementasi dari rencana yang sudah ditetapkan, kemudian dilakukan yang namanya evaluasi untuk melihat perubahan-perubahan lingkungan yang ada dan untuk menciptakan langkah-langkah contingency plan, atau istilahnya paling mudahnya ada plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, dan seterusnya. Rencana tambahan, tindakan tambahan itu kita sudah susun sebelumnya, sehingga ketika terjadi situasi yang berubah seperti yang kita ramalkan, maka kita sudah siap dan kita bisa melakukan dengan perencanaan berikutnya. Jadi perencanaan tindakan itu untuk membuat supaya ketika ada perubahan lingkungan yang ada, maka contingency plan atau perencanaan tindakan lanjutan atau perencanaan tindakan plan B, plan cadangan itu bisa disiapkan dan segera bisa dilakukan. Kemudian perencanaan sendiri, kalau kita lihat tipe-tipenya, ada beberapa tipe perencanaan dan rencana. Ada 5 dasar pengklasifikasian pada perencanaan. Jadi yang pertama adalah bidang fungsional. Bidang fungsional ini mencakup rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Setiap faktor memerlukan tipe perencanaan yang berbeda. Jadi misalkan rencana produksi, maka di dalamnya ada perencanaan kebutuhan bahan, scheduling produksi, dan sebagainya. Perencanaan SDM, berarti di dalamnya ada rekrutmen SDM, kemudian ada evaluasi jabatan, kemudian ada evaluasi promosi, dan lain sebagainya. Kemudian pada tingkatan yang kedua adalah tingkatan organisasional. Pada tingkatan organisasional di sini termasuk keseluruhan organisasi dan satuan-satuan kerja yang ada di dalamnya. Jadi misalkan perencanaan organisasi ini lebih kompleks memang dibandingkan dengan perencanaan bidang fungsional, karena dia sudah harus mencakup semua satuan kerja yang organisasi. Jadi gabungan dari perencanaan fungsional ini kemudian diakumulasikan ke tingkat puncak, disinilah kemudian dibuat perencanaan tingkat organisasi. Secara sifatnya, karakteristiknya, setiap rencana itu harus memiliki faktor kompleksitas. Jadi perencanaan itu harus disusun secara kompleks. Kemudian dia juga harus memiliki fleksibilitas. Dia harus memiliki tingkat formalitasnya, kerahasiaannya, ada biayanya, rasionalitas, kuantitatif dan kualitatif. Ya kan? Sehingga ketika kita membuat sebuah rencana, maka kita harus perhatikan karakteristik ini. Salah satu contoh misalkan pada perencanaan untuk pengembangan produk. Pengembangan produk ini kalau menyangkut sebagai kunci inti daripada core bisnis perusahaan dan daya saing perusahaan, maka pengembangan produk tersebut harus bersifat rahasia. Sehingga rencana produksi yang bersifat spesifik dan kuantitatif
tidak bisa diberikan kepada semua orang, ya kan? Jadi harus di breakdown mana yang bersifat rahasia, mana yang tidak. Dan ini harus ada di dalam rencana operasional. Siapa personalia kita yang bisa dipercaya dan bisa memegang kunci-kunci daripada rencana yang bersifat rahasia dari perusahaan. Menyangkut jangka waktu, perencanaan itu ada jangka waktunya, ada jangka pendek. Jangka pendek ini bisa bulanan, tahunan, menengah ini bisa tahunan, 5 tahunan, dan jangka panjang. Kalau jangka panjang lebih dari 5 tahun. Ya kan? Semakin lama rentang waktu perencanaan, maka otomatis pada aspek prediksi akan semakin validitasnya semakin rendah. Kalau semakin lama, maka kita harus sadar bahwa ketika kita merencanakan sesuatu yang untuk 10 tahun, 20 tahun depan, itu pasti perlu ada rencana kontingensi. Dan kita harus juga menyadari bahwa pasti akan ada perubahan-perubahan lingkungan yang membuat kita harus merubah rencana kita pada nantinya. Jadi rencana itu memang untuk dibuat untuk diikuti, tetapi tidak selalu bahwa rencana itu harus kita pastikan. Makanya dalam konsep pembuatan rencana yang baik itu kecepatan mengalahkan kesempurnaan. Kita harus putuskan dengan cepat, tapi kita juga evaluasi dengan cepat, dan kita melakukan tindakan perbaikan juga dengan cepat. Jadi sempurnanya sambil jalan. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Pada intinya kalau kita ngomong tentang rencana-rencana strategik jangka panjang atau strategic plan, itu dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas. Jadi untuk mencapai tujuan yang lama. Jadi ini yang bersifat visioner, jangka panjang. Sedangkan yang bersifat operasional, di sini ada 2, yakni yang pertama adalah rencana yang sekali pakai atau single use plan. Jadi rencana ini dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak digunakan kembali dan telah tercapai, apabila telah tercapai. Jadi kita akan membuat di sini rencana yang sekali pakai. Yang dimaksudkan rencana sekali pakai itu misalkan salah satu contoh, kita menganalisis tentang promosi pada wilayah tertentu. Nah, ketika situasinya memang dibutuhkan, salah satu contoh misalkan dibutuhkan promosi karena daerah tersebut pekat terhadap harga, kita kemudian membuat rencana untuk promosi terkait dengan kebijakan harga. Jadi diskon. Nah, ini kan sekali pakai. Nah, ketika nanti situasi dan lingkungannya berubah, maka tidak bisa dipakai kembali. Jadi ini yang sekali pakai. Tetapi pada rencana tetap standing plan, jadi pada standing plan ini pendekatan-pendekatan standar atau penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan tidak terjadi berulang-ulang. Misalkan terkait dengan perencanaan rekrutmen, ya. Jadi misalkan ternyata bahwa pada hasil evaluasi menunjukkan ketika kita melakukan rekrutmen yang meminta administrasi dalam bentuk sertifikasi kompetensi itu ternyata berdampak positif pada kecepatan di dalam penempatan karyawan. Nah, dilakukan berkali-kali ternyata hasilnya sama, maka kemudian ini dijadikan standar. Jadi standarnya kalau mau melakukan rekrutmen, salah satu aspek penilaian administratif di sini memasukkan sertifikasi kompetensi, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana sih hierarki rencana pada organisasi? Ini selalu saya ingatkan bahwa ketika kita membuat rencana, dasar pembuatan rencana itu pasti yang pertama di sini adalah misi dan visi perusahaan. Misi dan visi ke perusahaan kemudian di breakdown ke tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan kemudian di breakdown lebih spesifik, lebih deskriptif, lebih kuantitatif kepada sasaran. Nah, sasaran inilah kemudian nanti di breakdown ke masing-masing departemen, masing-masing divisi, ya kan? Akhirnya berdasarkan sasaran tersebut kemudian dibuat rencana. Nah, rencana ini nanti akan menjadi ada rencana yang bersifat pada tingkat organisasional, yaitu rencana jangka panjang,
Kemudian ada yang bersifat rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek atau rencana operasional. Pada rencana operasional ini terbagi menjadi dua. Ada yang rencana sifatnya sekali pakai. Ini harus dipahami oleh semua anggota organisasi. Bahwa rencana sekali pakai ini diciptakan karena kondisi tertentu. Dan ini tidak bisa diulang karena kondisi bisa saja berubah. Ya, contohnya misalkan pandemi COVID, ya kan? Pada rencana pandemi COVID ini maka kita akan lebih banyak memberikan layanan delivery. Tapi ketika kondisi nantinya sudah normal, maka layanan delivery bukan menjadi prioritas lagi. Soalnya ketika kita memberikan layanan delivery pasti cost-nya akan lebih besar. Jadi ini kegiatan yang tidak diulang. Kemudian yang kedua adalah rencana tetap. Rencana operasional tetap. Ya, inilah yang kita tengah dengan standar operasional dan prosedur. Ya, kalau rencana operasional tetap ini akan turun menjadi kebijaksanaan, menjadi prosedur dan peraturan. Jadi misalkan keterlambatan karyawan tidak boleh lebih dari 5 menit. Ya, itu menjadi rencana yang bersifat berulang. Jadi rencana tetap. Nah, pada rencana yang sekali pakai, ini kita juga akan melihat bahwa ini ada program, ada project, ya, ada anggaran. Ya. Jadi yang harus diketahui di sini, diperhatikan bahwa ini tadi saya jelaskan ya, bahwa pada perencanaan itu juga harus diperhatikan pada aspek anggarannya. Ketika anggaran yang ditentukan untuk membuat program atau proyek itu lebih besar daripada hasil yang akan didapat, ya berarti salah. Jadi rencana yang dibuat itu biayanya harus seminimal mungkin untuk mencapai tujuan dengan profit yang atau hasil yang semaksimal mungkin. Jadi ini sudah saya jelaskan tadi, tapi perlu saya pertegas. Jadi kalau yang bersifat kebijaksanaan, ini biasanya diatur di manajemen puncak, ya kan? Dan ini menjadi pedoman, ya, pedoman buat penyusunan prosedur dan standar. Jadi pertama kebijakan, kemudian diturunkan menjadi prosedur dan standar, kemudian prosedur dan standar ini diturunkan pada aktivitas untuk menjamin supaya aktivitas-aktivitas itu sesuai dengan prosedur dan standar, maka dibuatlah aturan. Aturan ini biasanya bisa dalam bentuk instruksi kerja atau yang lainnya. Kemudian, apa bedanya perencanaan dengan perencanaan strategik? Ya. Jadi kalau kita ngomong perencanaan strategik, berarti perencanaan di sini sudah dikaitkan sebagai upaya untuk memenangkan persaingan. Jadi kalau kita ngomong strategik, berarti di situ ada persaingan. Jadi perencanaan strategik itu pada intinya ditujukan untuk kita supaya bagaimana mencapai tujuan-tujuan organisasi yang ada itu dengan daya saing yang kita miliki, dan kita bisa mencapai sustainability, keberlanjutan dari keberhasilan usaha. Ya kan? Pada intinya ada 3 alasan kenapa perencanaan strategik itu penting. Yang pertama, karena perencanaan strategik itu memberikan kerangka dasar di mana bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Jadi kita kalau membuat perencanaan strategik, di situ ada dasar-dasar berdasarkan core kompetensi kita yang menjadi daya saing strategis kita, kemudian disusunlah rencana-rencananya. Kemudian yang kedua, bahwa perencanaan strategik itu mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan yang lainnya. Jadi dengan kalau kita tahu core bisnis kita yang menjadi daya saing strategis kita, maka kita tidak akan salah di dalam membentukkan bentuk-bentuk perencanaan yang lainnya. Kemudian perencanaan strategik ini juga menjadi titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Otomatis, karena perencanaan strategik itu berbasis pada core kompetensi atau keunggulan daya saing strategis perusahaan atau organisasi, maka itu akan dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah anggota-anggota atau departemen-departemen atau manajer-manajer yang ada di dalam organisasi itu memiliki keunggulan yang sesuai atau yang relevan dengan core kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan. Karena keberadaan mereka menjadi
sesuatu yang harus mendukung daripada keunggulan strategis perusahaan. Jadi kalau kita lihat model perencanaan strategis itu seperti ini. Yang pertama adalah kita harus merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sama. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan dan sasaran itu, maka kita akan mengetahui profil perusahaan. Jadi profil perusahaan inilah yang nantinya akan menjadikan kita bisa menentukan core kompetensi perusahaan, menjadikan kita mengetahui apa yang menjadi daya saing strategis perusahaan, sehingga tujuan yang ada itu bisa relevan dengan daya saing strategis yang kita miliki. Karena ketika kita menetapkan tujuan tidak berbasis pada kompetensi yang kita miliki, itu sama saja dengan angan-angan kosong, dengan mimpi di siang bolong. Ya kan? Salah satu contoh misalnya saya ingin menjadi presiden Amerika, itu salah penetapan tujuannya. Kenapa? Ya karena saya tidak memiliki core kompetensi atau saya tidak memiliki sebuah rekam jejak yang bisa membuat saya menjadi presiden Amerika. Salah satu contoh seperti itu. Jadi ini penting pada perencanaan strategik itu. Jadi dengan kita membuat profil perusahaan sesuai dengan core kompetensinya, maka kita akan bisa menghitung dan mengukur sejauh mana tujuan yang sudah kita tetapkan itu bisa kita capai. Kemudian kita comparekan dengan analisis lingkungan eksternal dan internal, jadi lingkungan mikro dan makro, ya kan? Kemudian pada analisis internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan organisasi diidentifikasikan dengan kesempatan dan ancaman strategis yang dimiliki oleh perusahaan. Disinilah kemudian nanti kita akan membuat keputusan-keputusan strategik yang terkait dengan langkah-langkah kita di dalam mencapai tujuan perusahaan. Maka di sini kita juga akan mengembangkan berbagai alternatif, kemudian mengevaluasi berbagai alternatif dan memilih alternatif di dalam menentukan tindakan atau keputusan untuk menentukan program apa atau langkah apa yang harus kita buat dan kita jalankan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ya kan? Kemudian tujuan jangka panjang ini kita breakdown menjadi tujuan-tujuan jangka pendek dan sasaran-sasaran yang tahunan yang lebih rendah. Tujuan jangka panjang biasanya ini nanti akan memunculkan strategi umum. Strategi umum ini salah satu contohnya ada 4 kuadran strategi yang disampaikan oleh Glueck dan beberapa para pakar di bidang manajemen strategik, yaitu ada ekspansi atau growth, pertumbuhan, kemudian stability, kemudian penciutan dan kombinasi. Kemudian ketika turun pada strategi operasional, ini yang sasaran tahun kemudian diimplementasikan, ditinjau. Baik, pada perencanaan itu kita juga akan mengalami hambatan, tapi di sini yang terpenting bahwa dalam hambatan-hambatan ini yang harus diperhatikan adalah kita harus mendapatkan informasi yang benar pertama. Kemudian kita harus dapat melakukan peramalan yang lebih efektif. Kemudian kita harus bisa menentukan biaya-biaya yang dalam artian bahwa biaya-biaya ini tidak boleh lebih besar daripada operasionalnya. Jadi semurah mungkin, seminimal mungkin. Kemudian kita juga tidak harus harus percaya diri, ya kan? Kemudian pada penetapan perencanaan atau kegiatan yang tidak berulang ini cenderung kita kadang-kala sulit untuk menetapkan. Makanya ini harus ditetapkan dengan benar. Baik, pada yang terakhir bahwa setiap perencanaan yang baik itu harus dinilai efektivitasnya. Jadi efektivitas perencanaan itu yang pertama akan dilihat yang pertama dari ketepatan waktu. Untuk itu setiap rencana itu harus dipastikan waktunya. Kapan waktunya diselesaikan dan kapan waktunya rencana itu diimplementasikan. Untuk itu pada konsep ini rahasianya adalah kita harus punya tagline kecepatan mengalahkan kesempurnaan. Karena kesempurnaan perencanaan itu dari evaluasi rencana. Jadi sambil jalan kemudian diperbaiki sehingga perencanaan kita tidak harus menunggu sempurna di awal, tapi harus ditetapkan waktunya untuk diputuskan dan dijalankan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kegunaan.
Jadi di dalam membuat sebuah perencanaan ini harus berguna. Nah, supaya perencanaan ini berguna, maka perencanaan ini harus memiliki validitas yang kuat. Jadi perencanaan yang kita susun, program-programnya harus dipastikan bahwa itu bisa mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, perencanaan itu juga harus memiliki fleksibilitas yang tinggi, karena lingkungan itu selalu berubah. Ketika lingkungan berubah, maka perencanaan harus berubah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Jadi perencanaan harus memiliki perencanaan tambahan atau contingency plan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan. Kemudian dalam menyusun perencanaan itu harus memiliki ketepatan dan objektivitas. Jadi kita harus objektif di dalam menyusun sebuah rencana. Kita harus menghindarkan aspek-aspek subjektivitas atau interest-interest yang tidak sesuai dengan tujuan daripada perusahaan. Kemudian ruang lingkup, ini penting. Bahwa perencanaan ini harus mencakupi semua ruang lingkup yang ada. Ketika kita bicara tentang perencanaan organisasi, harus mencakup semuanya. Ya kan? Maka dari itu perencanaan yang di-breakdown pada perencanaan operasional ini harus betul-betul menunjang pencapaian tujuan yang ada di organisasi. Sebaliknya juga begitu. Tujuan organisasi yang ada ini harus betul-betul bisa menaungi ruang lingkup yang ada. Kemudian selanjutnya, perencanaan itu harus memiliki akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap rencana itu? Makanya ketika kita menyusun rencana, maka harus ada PIC. Person in charge-nya siapa di dalam perencanaan yang kita buat itu, untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Jadi ini adalah kriteria untuk menilai efektivitas daripada sebuah rencana. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang bertanya? Ini bagian dari penting ya. Bagian yang menurut saya terpenting untuk pencapaian tujuan organisasi. Karena perencanaan juga dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi daripada proses manajemen yang ada. Jadi ketika kita nanti melakukan evaluasi dan pengendalian, dasar melaksanakan evaluasi dan pengendalian itu adalah perencanaan. Ada yang bertanya? Silakan. Yang bertanya nanti tak kasih nilai tambahan. Atau sudah paham? Kalau sudah paham berarti harus bisa mengerjakan tugasnya ya. Karena tugas pada perencanaan ini untuk mengevaluasi tingkat pemahaman Anda terhadap Anda memahami tidak perencanaan itu didasarkan kepada kemampuan Anda di dalam menyusun dan mengevaluasi sebuah rencana. Maka dari itu nanti ini harus bisa dikerjakan dengan baik. Kalau Anda ingin membuat rencana individu, monggo silakan. Tugasnya menjadi tugas individu. Tapi kalau Anda ingin membuat rencana dengan tugas kelompok, berarti Anda harus pilih usaha atau usaha kecil atau perusahaan, cari di internet bisa. Kemudian Anda evaluasi apakah rencana yang mereka sudah susun itu sudah sesuai dengan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan dan materi yang Anda lihat. Apakah sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, bagaimana Anda jelaskan. Jadi cara mengerjakan tugasnya nanti seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan? Siapa yang mau tanya? Khalis, tanya. Hah? Iya, Pak. Mau tanya? Apa? Ya, tadi kan materinya itu dikerjakan dibentuk menggunakan Word apa ditulis di PowerPoint, Pak? Word aja, enggak apa-apa. Yang pasti gini ya, saya jelaskan ke teman-teman. Ketika Anda kopas, itu saya pasti tahu. Jadi kalau Anda mau mendeliver atau melihat atau merangkum apa yang Anda sudah baca di internet atau Anda sudah lihat di internet, maka Anda harus translate ke dalam bahasa Anda sendiri, ya kan? Makanya dari itu, kenapa nilai bisa berbeda-beda, kadang-kadang sama yang diupload, ya karena ya itu tadi. Ya saya sih tidak memungkiri mungkin karena Anda mencarinya searching-nya di internet bisa jadi sama yang Anda dapatkan. Tapi ketika Anda menjadikan itu sebagai untuk menjawab tugas, ya Anda harus deliver kembali, Anda harus translate ke dalam bahasa Anda sendiri. Dan itu supaya saya lebih tahu sejauh mana tingkat pemahaman Anda terhadap
topik perkuliahan yang saya berikan. Ya, jadi boleh mau pakai Word, PDF boleh, tapi jangan picture ya. Ya, jangan picture. Jadi saya nggak butuh tulisan tangan. Meskipun Anda tidak tulis tangan, saya tahu Anda itu istilahnya merespon dengan baik atau tidak. Anda copy paste atau tidak itu, insya Allah saya tahu. Ya. Ada yang lain? Silakan. Iya, Pak. Pak, saya lagi, Pak. Ya, kenapa? Itu nanti dikumpulkannya lewat Elina apa langsung ke WhatsApp-nya? Lewat Elina, lewat Elina. Lewat Elina. Oh ya, Pak. Ya. Oh, ya, Jadi tidak ada Pak. dikumpulkan lewat WA atau lewat langsung semuanya lewat Elina. Nggak usah ke email saya. Karena Anda masuk Elina itu sudah langsung otomatis masuk ke email saya ya. Jadi nggak usah 2 kali. Ya. Baik. Yang Putri mungkin mau tanya, Mbak Erlinda, Mbak Yeni, ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Novi, ada yang mau tanya? Jelas? Sudah jelas? Pak, Ya, silakan. ini individu apa kelompok ya? Boleh. Boleh individu, boleh kelompok. Kalau individu berarti Anda membuat rencana kehidupan Anda sendiri. Karena saya juga berpikir bahwa mata kuliah manajemen ini harus bisa dideliver pada pengembangan pribadi Anda. Maka Anda bisa, kalau misalnya Anda buat individu, berarti Anda buat rencana individu. Tapi kalau kelompok berarti rencana perusahaan. Bedanya di situ. Ya. Tugasnya ini untuk individu apa kelompok jadinya? Boleh. Boleh individu, boleh kelompok. Jadi silakan. Terserah. Kalau individu berarti Anda yang disusun adalah rencana individu. Rencana Anda sendiri. Tapi kalau kelompok berarti rencana perusahaan. Intinya itu. Perbedaannya di situ ya. Ya, makasih Pak. Ya. Yang lain, Mbak Rosa, dia mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Jelas Pak. Ya. Kalau jelas, sebagai penutup kita foto bersama ya. Hari ini ada 41 yang hadir. Ya. Ada 41 yang hadir. Ya. Silakan kita foto.